Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat Indonesia. Berjumpa kembali di kelas 4, tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 3 bersyukur atas keberagaman, pembelajaran 6 bersama Ibu Sri Eka Handayani. Sebelumnya marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, hari ini pembelajaran kita, materi kita apa ya kira-kira setelah 5 pembelajaran yang telah kita lewati. Sekarang materi kita 1. Keberagaman permainan tradisional di Indonesia. 2. Membuat ringkasan teks lisan. Anak-anak ibu, keberagaman permainan tradisional di Indonesia. Indonesia kaya akan keberagaman permainan tradisional. Permainan tradisional ada yang dimainkan perorangan dan ada juga yang dimainkan berkelompok. Anak-anak, permainan tradisional perorangan itu apa ya kira-kira? Anak ibu bisa melihat gambar ini. Ada engklek. Kalau di Sumatera Barat biasanya ini namanya main dore ya. Ada enggrang, ada layang-layang, ada gasing. Ini adalah contoh permainan tradisional. Sekarang yang berkelompok. Ada bentengan, ada ular naga, ini dimainkan dengan kelompok. Jadi permainan tradisional itu ada yang dimainkan secara perorangan, ada yang dimainkan secara berkelompok. Manfaat permainan tradisional. 1. Melestarikan budaya bangsa Indonesia. 2. Berolahraga sambil bermain. Berolahraga menyehatkan tubuh dan bermain membuat hati gembira. 3. Melatih kesabaran, misalnya bermain secara bergantian. 4. Melatih kerjasama saat bermain secara berkelompok. 5. Bersikap positif, yaitu lapang dada saat kalah bermain, tidak sombong saat menang dalam bermain, dan tidak bermain curang. Anak-anak ibu ulangi. Manfaat permainan tradisional. 1. Melestarikan budaya bangsa. 2. Berolahraga sambil bermain. Berolahraga menyehatkan tubuh dan bermain membuat hati gembira. Melatih kesabaran, misalkan bermain secara bergantian. Melatih bekerja sama saat bermain secara berkelompok. Bersikap sportif, yaitunya lapang dada saat kalah bermain, tidak sombong saat menang dalam bermain, dan tidak bermain curang. Karena kita di dalam bermain itu harus sportif dan menerima kekalahan. Selanjutnya, membuat ringkasan dari teks. Anak-anak ibu kemarin juga sudah. Sekarang ringkasan adalah menyajikan penyajian singkat dari sebuah teks dengan tetap mempertahankan urutan isi teks. Ringkasan berisi uraian singkat tentang isi teks. Ringkasan ditulis berdasarkan peta pikiran yang berisi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Anak-anak ibu, kemarin cara kita meringkas, pertama, dengarkan teks dengan seksama. Kedua, catat gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Ketiga, analisis gambaran umum dari teks tersebut. Keempat, susunlah kalimat baru atau paragraf baru berdasarkan gagasan pokok atau gambaran umum dari teks. Sekarang anak-anak ibu dengarkan ibu dalam membaca teks. Simak agar anak ibu bisa nanti mencari, ada meringkas gagasan pokok, gagasan pendukung. Anak ibu bisa meringkas tentang cerita atau tentang bacaan yang ibu bacakan. Cendol dawet
Cendol dan dawet. Anak-anak ibu tahu ya, ada cendol, ada es dawet. Oke. Cendol adalah minuman khas daerah Sunda. Cendol berbentuk bulir-bulir kenyal yang terbuat dari tepung beras atau ketan. Cendol disajikan dengan es serut, disiram santan dan gula merah cair. Cendol biasanya dinikmati pada saat cuaca panas karena sangat menyegarkan. Di daerah Jawa Tengah, minuman ini disebut dawet. Bentuk dan cara penyajian pun sama seperti cendol. Dawet tidak dapat disajikan dengan es, tetapi dawet tidak hanya dapat disajikan dengan es, tetapi juga dapat diminum hangat. Cendol dan dawet biasanya dijual di pasar tradisional. Ada juga pedagang yang menjual berkeliling kampung menggunakan gerobak. Saat ini di beberapa rumah makan dan kedai juga menyediakan menu cendol atau dawet. Hal ini disebabkan cendol dan dawet masih digemari oleh banyak orang. Di samping itu, para penjual cendol dan dawet tersebut beralasan ingin tetap melestarikan cendol dan dawet. Para penjual cendol dan dawet tersebut menyajikan cendol dengan variasi rasa. Hal ini dilakukan agar pembeli lebih menyukai cendol dan dawet dengan pilihan rasa sesuai selera. Dengan demikian, para pembeli cendol dan dawet akan semakin bertambah. Keberadaan cendol dan dawet juga tetap terjaga. Ibu ulangi. Cendol dan dawet. Nanti anak ibu akan membuat ringkasannya. Cendol adalah minuman khas daerah Sunda. Cendol berbentuk bulir-bulir kenyal yang terbuat dari tepung beras atau ketan. Cendol disajikan dengan es serut, siraman santan dan gula merah cair. Cendol biasanya dinikmati saat cuaca panas karena sangat menyegarkan. Di daerah Jawa Tengah, minuman ini disebut dawet. Bentuk dan cara penyajian pun sama seperti cendol. Dawet tidak hanya dapat disajikan dengan es, tetapi juga dapat diminum hangat. Cendol dan dawet biasanya dijual di pasar tradisional. Ada juga pedagang yang menjual berkeliling kampung menggunakan gerobak. Saat ini, di beberapa rumah makan dan kedai juga menyediakan menu cendol atau dawet. Hal ini disebabkan cendol dan dawet masih digemari oleh banyak orang. Di samping itu, para penjual cendol dan dawet tersebut beralasan ingin tetap melestarikan cendol dan dawet. Para penjual cendol dan dawet tersebut menyajikan cendol dengan variasi rasa. Hal ini dilakukan agar pembeli lebih menyukai cendol dan dawet dengan pilihan rasa sesuai selera. Dengan demikian, para pembeli cendol dan dawet akan semakin bertambah. Keberadaan cendol dan dawet juga dapat tetap terjaga. Itu adalah cerita tentang atau teks tentang cendol dan dawet. Anak-anak ibu silakan diringkas nanti. Setelah itu anak-anak ibu akan paham bagaimana meringkas dengan cara dengar teks yang ibu bacakan, catat gagasan pokok dan gagasan pendukung, analisis gambaran umum teks, susun gagasan baru atau paragraf baru berdasarkan gagasan pokok atau gambaran umum dari teks. Sekian pembelajaran dari ibu, terima kasih. Jangan lupa kerjakan soal-soal yang ibu berikan. Jangan lupa anak-anak ibu like, subscribe, komen, dan share. Dan baca buku tema di rumah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, share.